Jadi kalau Allah itu mendapati diriku bersyukur. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah itu, kita ternyata melupakan kebaikan orang yang pernah menanamkan kebaikan pada kehidupan kita, dan ternyata kita tidak membalas kebaikan itu, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah, dan syukurnya itu menjadi bermasalah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah, yang semoga senantiasa kita diikhlaskan dalam proses kita ketika kita belajar. Semoga kita senantiasa memiliki izzah, kita memiliki pride ketika kita senantiasa menghafalkan Al-Quran. Hari ini para penghafal Al-Quran sedang banyak mendapatkan benturan-benturan fitnah dari beberapa konten-konten yang beredar di sosial media yang mengatakan dan menyindir kepada penghafal Quran buat apa menghafalkan Quran. Tentunya kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran dan telah berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya 1 bulan dan 2 bulan, hal-hal semacam ini tentunya tidak perlu untuk kita respon secara berlebihan. Karena sesungguhnya Quran itu nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kita tentunya sepakat bahwasanya Quran itu merupakan sebuah kenikmatan. Tidak ada yang mampu merasakan kenikmatan Al-Quran itu kecuali orang yang betul-betul jujur ketika berinteraksi kepada Al-Quran. Maka sesungguhnya tidak mungkin bahwasanya Al-Quran itu ketika kita menghafalkannya, berinteraksi kepadanya, tidak mungkin tidak menimbulkan kebaikan dan menimbulkan dampak yang positif pada kehidupan kita. Sangat tidak mungkin sekali. Tidaklah mereka yang dulunya mengaku sebagai penghafal Al-Quran dan sekarang menyindir, membuli orang yang menghafalkan Al-Quran, maka pastinya mungkin ada satu proses yang kurang benar di dalam dia menghafalkan Al-Quran dan berinteraksi kepada Al-Quran itu sendiri. Tentunya kita harus senantiasa mendoakan orang-orang yang mereka belum bisa menikmati kejujuran mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga mereka diberikan sebuah kenikmatan itu. Dan semoga dia mampu menjawab pertanyaan sederhana. Kalau dirimu tidak bisa menikmati hafalan Quranmu, maka tanyakan kepada Allah. Apa dosa yang telah dilakukan sampai Quran yang berisi dengan firman-Nya Allah itu tidak lagi terasa nikmat yang ada pada kehidupan kita selaku hambanya Allah. Tidak mungkin kalau kalamnya Allah itu tidak membawa kenikmatan. Kalau ada orang yang mengatakan kalamnya Allah tidak membawa kenikmatan dan tidak usah untuk dihafal, ya mungkin karena dia tidak dipilih oleh Al-Quran untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Dan akhirnya Quran tidak memberikan kenikmatan kepadanya. Kalaulah laki-laki dan perempuan ketika sedang jatuh cinta saja, setiap perkataannya membuat kita nyaman, setiap perkataannya menjadi motivasi. Mungkin setiap perkataannya bisa menjadi energi buat kita dari orang yang kita cintai gitu. Ketika telah jatuh cinta, itu baru sesama makhluk dengan makhluk. Ya. Belum lagi ketika kita mendapati diri kita betul-betul berinteraksi dengan firman-Nya Allah ketika punya hati yang bersih. Saya dengan fenomena yang baru saja viral beberapa hari ini, dan beberapa pekan ini saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Ziyad bin Khudair ketika beliau bertanya kepada Ziyad dengan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya Ziyad, ala ta'lam ma yahdimul Islam. Wahai Ziyad, kamu tahu nggak apa perkara yang merusak Islam? Ziyad mengatakan tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin menjawab, ma yahdimul Islam salah satu. Sesungguhnya yang merusak Islam itu ada 3 wahai Ziyad. Yang pertama, zallatul alim. Yang pertama itu tergelincirnya ulama. Ketika ulama itu tidak beres pada dirinya, tidak beres pada hatinya, masih memiliki banyak hasad, masih memiliki kecintaan kepada dunia,
mungkin fanatik dan sombong kepada kelompok dan golongannya. Maka orang-orang semacam ini kalau mereka menjadi ulama, maka berbahaya dan merusak Islam dan merusak kaum muslimin. Karena alimnya akan diikuti banyak orang. Maka sesungguhnya kebutuhan seorang alim kepada kebersihan hati itu jauh lebih besar daripada kebutuhan orang awam kepada kebersihan hatinya. Makanya di situ kita paham perkataan dari Umar bin Khattab yang pertama yang merusak Islam itu adalah seorang alim yang tergelincir. Yang mereka ketika tergelincir tetap diikuti oleh para pengikutnya. Yang kedua, jidalul munafik bil Quran, yaitu adalah orang-orang yang mereka membenci tentang Allah, membenci tentang Rasul, tetapi mereka menggunakan apa yang mereka temukan di dalam Al-Quran. Jadi mereka menggunakan Quran sebagai alat propaganda untuk memuluskan keinginan mereka ketika mereka membenci setiap apa yang Allah katakan dan apa yang Allah sampaikan. Jadi tidak lagi menggunakan kata-kata dari luar, kata-kata yang tidak tertera di dalam kitab dan sunnah, tapi justru menggunakan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah. Mereka tumpangi kalimat-kalimat itu dan mereka maknai sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Makanya dikatakan jidalul munafik bil Quran. Banyak orang yang merusak kaum muslimin dan merusak Islam itu apa? Orang munafik yang mendebat kamu, tetapi dia menggunakan sesuatu yang berkaitan tentang Alkitab ataupun Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, berkuasanya pemimpin yang menyesatkan dari Kitabullah dan Sunnah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul bahwasanya semoga para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah senantiasa memiliki keyakinan betul bahwasanya isu yang sekarang sedang viral, sedang banyak kita temukan di dalam sosial media tidak menjadikan kita terombang-ambing. Jadilah seorang penuntut ilmu, jadilah seorang santriwati yang menghafalkan Al-Quran sebagaimana akar pohon yang menghujam ke dalam tanah. Kalaupun ada angin, kalaupun ada badai, tidak akan pernah tercabut karena akarnya sudah menghujam ke dalam tanah. Maka sesungguhnya pohon yang besar itu tidak akan mudah menebangnya. Orang yang betul-betul berbasis dengan keyakinan, yang ditopang dengan ilmu, dikaji dengan referensi, maka sesungguhnya kita tidak perlu khawatir terhadap apa yang sedang viral. Ketika kita yakin bahwasanya bersama Al-Quran itu merupakan sebuah jalan kemuliaan. Berulang-ulang kita sudah sering mengingatkan, apapun yang bersentuhan dan beririsan dengan Quran itu menjadi mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi umat yang dikatakan khairu ummatin, yaitu adalah umatnya Nabi Muhammad. Bulan ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Quran. Malam yang Allah turunkan kepadanya Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan Nabi yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran itu menjadi Nabi yang paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad. Cukuplah kata-kata itu betul-betul menambah keyakinan kita. Sesungguhnya bersama Al-Quran itu nikmat. Nikmatun. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Sesungguhnya bersama dengan Al-Quran itu kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang sejatinya tidak akan pernah dirasakan kenikmatannya kecuali orang yang betul-betul merasakan jujur berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Semoga santriwati Rumah Quran Ummu Khadijah memahami, dan saya mendoakan ketika banyak video-video viral yang mereka membuli orang yang menghafalkan Al-Quran di mana-mana gitu dan sedang viral di sosial media, saya langsung mendoakan para santriwati, para santri yang menghafalkan Al-Quran supaya mereka tidak goyah dan supaya mereka justru bertambah mantap bagaimana mereka berinteraksi dengan firman-firman-Nya Allah. Semoga Allah teguhkan kita dan semoga Allah jadikan kita kokoh sebagaimana akar yang menghujam ke dalam tanah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dijadikan menjadi orang yang mudah bersyukur pada perjalanan hidup kita, terutama ketika pada kesempatan ini kita masih mendapatkan
anugerah dan rezeki istiqomah. Kita masih berdakwah, kita masih menuntut ilmu, dan ini merupakan sebuah karunia besar dan pertolongan Allah yang paling besar. Kalau kita bicara karomah, kekuatan yang besar yang Allah turunkan kepada manusia, yang bukan nabi dan bukan rasul, namanya karomah. Kalau kepada nabi itu adalah mukjizat. Karomah yang paling besar itu bukanlah ketika kita mendapati kita mampu jalan di atas air. Karomah yang paling besar itu bukan pula ketika kita mampu terbang gitu tanpa mendapatkan sayap. Bukan pula ketika kita mengubah batu menjadi emas. Itu mungkin karomah bagi mereka di antara wali-walinya Allah yang Allah berikan kekuatan bisa mewujudkan itu. Walaupun itu karomah, maka ulama itu mengatakan karomah yang paling tinggi itu bukan itu. Maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Karomah Allah kepada wali-walinya itu ketika seseorang diberikan istiqamah di dalam setiap ketaatan yang Allah mudahkan kepadanya. Ada orang yang dimudahkan untuk membuka rumah Quran, membiayainya, lalu dia istiqamah. Walaupun dia tidak mendapatkan profit itu, pada setiap rumah Quran yang dia buka, justru dia keluar biaya yang tidak sedikit. Kalau dia istiqamah dan tidak pernah sama sekali menurun dan tetap konsisten gitu, bahkan cenderung meningkat, berarti dia adalah orang yang mendapatkan karomah. Kalau ada di antara kalian para santriwati, walaupun terkadang futur, kita lemah semangatnya, tapi kita tetap sampai hari ini berusaha betul menghafalkan Al-Quran sekuat mampu kita, maka sesungguhnya itulah yang dinamakan karomah. Kalau saya tetap berdakwah sampai hari ini pun tetap berdakwah, walaupun tentunya mengemban dakwah itu tidak pernah lepas dari pro dan kontra, suka dan tidak suka orang yang ketika melihat kita, lalu kita tetap istiqomah, itulah yang dinamakan istiqomah. Dan pertolongan Allah yang paling besar itu ketika kita diberikan anugerah istiqomah. Kita tentunya memahami ya, Madrasah Senin Malam ini sudah kita lewati cukup lama dari semenjak kita mendapati dan menghadapi COVID. Dan kita masih istiqomah sampai hari ini. Ini merupakan bagian dari husnudzon kita. Mungkin Allah memberikan kepada kita karomah dengan istiqomah melakukan ketaatan yang kita kerjakan, bertemu pada setiap malam, Senin malam, sebagai jembatan cinta ilahi supaya kita saling bisa mengingatkan dalam kerangka ketaatan dan kerangka pula kesabaran. Maka inilah syukur yang kita betul-betul berikan. Semoga Allah ketika mendapati kita bersyukur, Allah terus dawamkan, Allah terus konsistenkan kita supaya kita mendapatkan karomah di dalam perjalanan hidup kita dengan Allah berikan konsistensi dan istiqomah dalam setiap apapun amal yang kita lakukan ketika amal itu diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para santri wati, tentunya ini merupakan pertemuan ketiga kita, yaitu membahas tentang masalah syukur sebagai bentuk tasliyah. Tasliyah itu intermezzo kita dari perjalanan panjang kita membahas tentang kitab Qawaid Nabawiyah. Materi syukur ini perlu saya hadirkan untuk saya dan untuk kita semuanya, seluruh para penghafal Al-Quran, karena kita tentunya paham sekali bahwasanya hari ini kita berada pada satu fitnah yang begitu dominan, dan fitnah ini sudah meminta banyak korban. Fitnah itu adalah fitnatus sarra, yaitu fitnah kelapangan dan fitnah fasilitas duniawi yang luar biasa. Kita sering menyebutnya dengan kata kapitalisme dan kata materialisme, di mana akhirnya kita menjumpai hari ini kekayaan selalu menjadi ukuran keridhaan Allah. Sebagian orang yang awam menilai itu terletak pada kekayaan yang dia miliki. Ya. Kemuliaan seseorang maka selalu dinilai dari kekayaan yang dia miliki, sehingga itulah yang menjadikan kita memahami materialisme ini sudah menggurita dan mendarah daging di sebagian besar masyarakat, sehingga akhirnya banyak korban dari paham materialisme ini. Ketika akhirnya kita menjumpai banyak orang mendewa-dewakan masalah harta, mendewa-dewakan masalah fasilitas kehidupan, lalu akhirnya memunculkan banyak sekali orang yang frustasi
dan memunculkan banyak orang yang frustasi dan depresi pada perjalanan hidupnya. Ketika hidup itu selalu dihitung berdasarkan volume harta yang dia kumpulkan dan jumlah materi yang dia berhasil dapatkan. Ya. Dan tentunya inilah yang menjadikan kita membahas sejenak untuk menjadi sebuah perenungan. Bahwasanya syukur itu merupakan self-love yang sejatinya itulah yang Allah wajibkan pada kehidupan kita. Karena kita ingin membahas tentang sebuah kaidah ayat yang Allah sampaikan di dalam surat An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa orang yang bersyukur, sejatinya dia berterima kasih kepada hidupnya dia sendiri. Bukan Allah yang butuh dengan syukur kita, tapi sesungguhnya kita yang butuh dengan syukur kita, karena kualitas kehidupan kita baru Allah berikan ketika kita menjadi hamba yang bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan syukur itu betul-betul tidak terpisahkan dalam kehidupan iman kita, karena sesungguhnya syukur dan sabar dan ridho itu merupakan 3 senjata orang yang beriman menuju kepada puncaknya rahmat pada kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu beliau mengatakan, Inna lillahi darajatun fil jannah. Allah itu memiliki derajat-derajat dan tingkatan-tingkatan dari surga. La tunalu illa bisobri indal bala. Di mana derajat-derajat di surga itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan 3 perkara. Dia bersabar ketika mendapatkan cobaan, dia bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan dia ridho kepada setiap ketentuan yang Allah berikan kepadanya pada perkara yang dia sukai dan tidak dia sukai. Maka itulah orang-orang yang nanti berhasil mendapatkan fasilitas dan kedudukan dari derajat-derajat yang Allah sediakan dalam kehidupan surga pada negeri keabadian. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu adalah komitmen dan kewajiban. Dan syukur itu merupakan bahasa lain dari keimanan yang telah kita berikan pada kehidupan kita. Maka bahasa keimanan itu 3. Kalau kamu mendapatkan kesempitan, ya kamu sabar. Ketika kamu mendapatkan kemudahan dan kelapangan, kamu bersyukur. Dan ketika kamu menjumpai takdir, terutama ketika takdir yang datang kepadamu, takdir pahit, hendaklah kamu ridho kepada setiap takdir-takdir buruk yang kamu jumpai. Maka 3 perkara itulah yang menjadikan seseorang akan dinobatkan sebagai penghuni surga. Makanya maaf, syukur itu teramat sangat penting. Ya, makanya sampai kita mendapatkan bahwasanya tidak ada zikir yang paling sering dilazimi oleh Nabi Muhammad kecuali beliau melazimi permintaan supaya beliau dijadikan sebagai hamba yang bersyukur. Dan itu dilazimi oleh Nabi. Setiap beliau berzikir itu tidak pernah beliau tinggalkan setiap habis sholat. Kalau ada satu permintaan yang dilazimi oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan Nabi sepanjang hidupnya dalam setiap momen, berarti permintaan itu sangatlah genting dan sangatlah urgen dan tidak bisa ditawar. Apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dan selalu dilazimi Nabi setiap beliau selesai sholat? Tidak ada zikir sebanyak zikir ini, karena zikir ini dilazimi Nabi setiap habis sholat. Maka zikirnya adalah ketika Nabi senantiasa konsisten mengucapkan sebuah doa di dalamnya permintaan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Makanya sampai kita mendapati zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah zikir ketika beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa berzikir kepadamu dan beribadah yang terbaik untukmu dan amalku diterima. Nah, itu menunjukkan kepada kita ternyata salah satu permintaan urgen yang sama sekali Nabi tidak pernah lewatkan, yaitu permintaan salah satunya untuk bersyukur, untuk menunjukkan sebesar itulah kedudukan syukur pada kehidupan kita di negeri akhirat, maka sebesar itulah efeknya kebaikan itu akan kita rasakan di dunia. Seluruh para santri, ya, saya ingatkan, kalau ada satu amalan kok memiliki keutamaan besar di sisi Allah, berarti keutamaan itu
bukan hanya membawa kebaikan besar untuk kita di akhirat, tetapi pastinya membawa dampak kualitas besar dalam kehidupan. Jadi jangan hanya melihat sebuah perintah itu lalu kita kaitkan di akhirat semata, tapi setiap amalan, ketika amalan itu kok sampai ditekan oleh Allah berkali-kali, berarti bukan hanya kebaikan akhirat yang kita peroleh, tapi juga kita dapatkan kualitas hidup kita pun akan tergantung pada amal soleh itu ketika kita melakukan dan mengerjakannya. Makanya kalau syukur sampai diminta oleh Nabi berulang-ulang, sampai kita mendapati perintahnya Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, dan itu bertebaran, berulang-ulang di dalam ayat-ayat Al-Quran, berarti bukan hanya syukur itu menobatkan kita sebagai penghuni surga, maka kita juga mendapatkan bahwasanya syukur itu pasti membawa dampak yang sangat besar pada kualitas kehidupan kita ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak salah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat Thauban, beliau sampai mengatakan, la yattakhidanna ahadukum qalban syakiran, ya, wa lisanan dzakiran, wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Makanya di dalam kitab Sahih Ibnu Majah, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Thauban, maka Nabi sampai mengatakan, la yattakhidanna ahadukum, hendaklah di antara kalian itu selalu memiliki qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa kita itu ingat kepada Allah, mindfulness, dan kita memiliki seorang istri yang mukminah atau memiliki seorang suami yang mukmin yang membantu kita pada urusan akhirat. Maka menunjukkan betapa syukur itu sedemikian pentingnya, sampai Nabi seakan-akan secara implisit itu mengatakan, hendaklah kamu itu jangan sampai lepas dari syukurmu pada kehidupan ini, karena saking betapa besarnya kebaikan yang kita peroleh kalau kita bersyukur, dan betapa besarnya dampak ketika kita tidak mampu menjadi hamba yang bersyukur. Makanya syukur itu termasuk di antara amalan hati, di mana itu merupakan bagian juga dari sifatnya Allah, karena Allah itu memiliki sifat asyakur. Asyakur itu artinya beliau bahwasanya Allah itu maha mensyukuri dari setiap perbuatan amal soleh yang dilakukan oleh setiap manusia. Makanya setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang lebih besar daripada amal yang dia perbuat. Kenapa? Amal itu satu diganjarnya surga. Kadang-kadang ganjarannya itu tidak sebanding dengan apa yang dia perbuat dulu ketika di dunia. Karena Allah itu asyakur. Kenapa kita melakukan satu kebaikan dinilai 10 kebaikan oleh Allah? Karena Allah itu maha asyakur. Karena menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyukuran itu merupakan perintah kewajiban, membawa dampak besar pada kehidupan. Terutama ketika kita menghadapi materialisme, yang hari ini materialisme sudah menimbulkan korban satu persatu dari kaum muslimin yang mereka terkena depresi, terkena frustasi, tidak paham tentang tujuan hidup, dan terkadang ketika tidak bersyukur menjadikan dia diperbudak oleh benda yang tidak ada habisnya, diperbudak oleh keinginan yang tidak ada ujungnya. Maka sesungguhnya syukur itu betul-betul luar biasa, obat dari penyakit yang ditimbulkan oleh materialisme terletak pada seberapa besar kita bersyukur kepada Allah dalam perjalanan hidup kita. Itulah pentingnya kita memahami tentang syukur. Kita kemarin sudah memahami ya, bahwasanya ada beberapa hal yang telah kita pelajari. Bahwasanya syukur itu merupakan makna tertinggi ketika kita mencintai kehidupan adalah ketika kita bersyukur. Kita juga telah mempelajari syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu menjanjikan kepada kita kualitas. Yang ketiga yang telah kita pelajari dan kita bedah dari syukur itu, tanda syukur itu ketika diterima oleh Allah itu, ketika kita disederhanakan keinginan kita, lalu dicukupi kebutuhan kita, sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Qudamah. Di sisi yang lain, yang kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, dijadikan kita mendapatkan harta yang mengawetkan dan dijauhkan dari harta yang merusak.
dijadikan kita menjadi orang yang bijak ketika menyikapi dunia, tidak menjadikan kita selalu menghitung-hitung dunia dan dijadikan kita mendapatkan kebutuhan. Maka itu merupakan balasan terbaik ketika kita menjadi orang yang bersyukur yang sudah kita bahas. Ya. Terus kita memahami betul pada tema kita sebelumnya bahwasanya syukur itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita bersyukur itu setidaknya ada 3 perkara. Yang pertama, syukur itu bukanlah ketika kita hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur itu adalah ketika bertambahnya ketaatan seiring bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jika kalau ada orang yang bersyukur mendapatkan mobil, ya lihat saja ketaatan yang dia berikan setelah dia mendapatkan mobil itu. Kalau ketaatan yang bertambah itu adalah bagian dari cara dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah tebalkan dan Allah tambahkan pada hidupnya. Yang kedua, di dalam kita bersyukur itu kita harus bersyukur kepada orang tua kita. Ya. Karena kalau kita bersyukur tetapi kita tidak memberikan bakti kita kepada orang tua kita, syukur kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga ketika syukur kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah yang menjadikan kita akan berada pada musibah demi musibah yang kita jumpai pada kehidupan. Kalau syukur kita itu ada masalah, ketika syukur kita error. Ya, error dia. Dan ketika syukurnya manusia itu error, maka dia akan menghadapi berbagai macam musibah demi musibah yang dia dapatkan dalam hidupnya. Ketika syukurnya itu sudah ditolak oleh Allah, ketika prosesnya itu ada yang rusak. Dan syukurnya manusia itu rusak, itu salah satunya ketika dia bersyukur kepada Allah, menambah ketaatan dia, tapi ternyata tidak diiringi dengan komitmen ketika dia membahagiakan dan berbuat taat kepada orang tuanya ketika dia telah mengaku dirinya sebagai hamba yang bersyukur. Ya. Makanya Allah itu mengatakan anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu pada surat Luqman. Kenapa Allah gandingkan syukur kepadanya dengan syukur kepada orang tua? Ya karena syukur kepada orang tua itu syarat yang pertama supaya syukurnya bisa melesat ke atas langit, diterima oleh Allah ketika dia telah bersyukur kepada orang tuanya. Ya. Makanya kalau ada seseorang menghafal Al-Quran, ketika ditanya, kenapa kamu menghafalkan Al-Quran? Saya mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tapi di sisi yang lainnya, dia membuat air mata ibunya jatuh, membuat bapaknya bersedih. Syukurnya itu tidak ada faedahnya. Syukurnya itu menjadi error. Syukurnya itu menjadi rusak. Kalau syukur yang dia komitmenkan ternyata diiringi dengan lemahnya komitmen dia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Ya. Kalau sudah tidak diterima karena ada yang rusak komponen dia ketika harusnya dia bersyukur dengan berbakti kepada orang tuanya dan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, ya sudah. Kita harus ingat kaidahnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dia bersyukur akan ditambah, kalau dia kufur maka adab Allah itu pedih. Dan artinya adab Allah itu pedih, Allah berikan kesulitan demi kesulitan di dunia, belum lagi adab yang pedih pada kehidupan di akhirat. Kalau tidak berhasil ketika dia bersyukur dengan berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Keringatnya bapakmu, walaupun tidak segurih air susu ibumu, harus dibalas. Air susu ibumu, air ketuban ibumu, air nifas ibumu, air kesedihan yang dia lewati ketika dia bersedih melihat engkau bersedih, dan air mata kesedihan ibumu yang merawatmu ketika kamu sakit, itu semuanya harus dibalas. Karena sesungguhnya ibu kita itu penjaga kebaikan di dalam kehidupan kita, dan ibu kita itu yang menjadi penghalang keburukan datang dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya syukurnya santriwati di dalam kehidupan ini itu harus betul-betul
Dia memberikan komitmen yang kuat gitu kepada ibu dan bapaknya atas seluruh nikmat yang telah dia peroleh pada kehidupan. Dan kalau syukurmu diterima, maka kebaikan kepada orang tua itu kebaikan yang dibalas 2 kali. Di dunianya dibalas, di akhiratnya dibalas. Saya tidak mau kalau ada santriwati dengan alasan menghafalkan Al-Quran, dia tidak pernah menelpon ibunya. Saya juga tidak mau kalau ada santriwati dengan alasan sedang ujian ataupun sedang sibuk murojaah, lalu dia lalai untuk menyapa ibunya dan menyiksa ibunya dengan ruang kerinduan. Jangan. Jangan. Bukan begitu Quran diturunkan untuk kita hafalkan lalu menjadi alasan kita untuk melemahkan baktinya kita dan merendahkan kedua sayap kita di hadapan ibu dan bapak kita. Quran tidak boleh dijadikan alasan antum menyelisihi perintahnya. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran itu sendiri, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Dan digandingkan syukur Allah dengan syukur kita kepada orang tua, karena kata Ibnu Abbas, syukurmu kepada Allah tidak diterima sampai betul-betul kamu bersyukur kepada ibu dan bapakmu. Ya. Sapa ibunya, sapa bapaknya. Belikan hadiah walaupun cuma daster harga 40.000. Bersyukurlah kepada orang tua. Saya tidak pernah menjumpai seorang anak yang memuliakan ibu dan bapaknya kecuali dia pasti mulia. Dan saya tidak pernah menjumpai seorang anak yang mereka durhaka kepada ibu dan bapaknya kecuali dia menjumpai berbagai macam musibah dan kesulitan yang hadir pada teras hidupnya. Ya. Jadi syukur itu yang kedua yang harus diperhatikan, bertambah taat Ustaz. Iya. Yang kedua, syukurnya kita kepada Allah itu betul-betul menjadikan kita berterima kasih kepada ibu dan bapaknya. Kalau kalian merasa di asrama ada banyak masalah, mungkin karena sudah lama kalian tidak menyapa ibunya. Kalau ada di antara santriwati ada masalah, tidak pernah selesai, mungkin ada yang kurang baktinya kalian kepada ibu dan bapak. Kalau kalian murojaah gagal, kadang menghafalnya cepat, ziyadahnya gampang, murojaahnya susah, dan akhirnya banyak yang hilang setiap ziyadah, mungkin karena kalian lemah ketika berinteraksi kepada ibu dan bapak. Ya. Dan kita harus mengerti, inilah yang kita harus pahami. Syukurnya kita kepada Allah sangat tergantung dengan syukurnya kita kepada orang tua. Ya. Makanya pastikan hubungan kita dengan orang tua kita itu grafiknya naik setiap hari, setiap waktunya, sebelum pintu itu nanti akan hilang selama-lamanya. Dunia tidak akan pernah lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu kita dan bapak kita ke perut bumi. Jangan kita kira kemudahan yang kita peroleh hari ini, fasilitas yang kita dapatkan itu karena kepintaran kita semata, tidak. Tapi semua kemudahan yang kalian peroleh, sampai kalian dapat beasiswa, kalian menghafalkan Al-Quran misalkan, lalu dapat kemudahan saya bisa berdakwah semacam ini, punya studio yang representatif ketika menyapa seluruh para penuntut ilmu. Ini kalau saya ditanya, kenapa bisa mendapatkan semua pencapaian ini? Oh, bukan karena saya yang pintar. Bukan. Tapi saya yakin ini karena doa dan ketulusan ibu saya yang tidak pernah bosan mendoakan kami selaku anaknya, dan doa-doa itu bekerja di sisi Allah ketika Allah mengabulkan setiap doa itu kepada kehidupan setiap orang yang didoakan oleh ibunya. Ya. Karena banyak orang tua menganggap syukur dan bakti kepada orang tua itu tidak ada hubungannya. Oh, tidak. Syukur itu hubungannya erat dengan kamu berbakti kepada orang tuamu. Ya. Sekali lagi, sesungguhnya orang tua kita itu adalah tirai kita dari keburukan dan penjaga kita dari setiap kebaikan yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul. Yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam kita bersyukur itu adalah bagaimana kita memetik ridho hati ibu kita dan bapak kita. Kalau kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita itu bukan karena orang tua kita
haus apresiasi dari kita. Oh enggak. Kita berbuat baik kepada orang tua kita karena kita yang butuh. Karena kalau syukur kita error, maka kaedahnya itu mengerikan yang kita hadapi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu mengkufuri. Kapan orang itu mengkufuri nikmatnya Allah? Ya ketika syukurnya itu error. Kalau kamu mengkufuri, sesungguhnya azabku pedih. Dan itulah yang kita takutkan. Kalau kita tidak memperhatikan dan tidak kita berikan perhatian kepada ketaatan yang terus kita berikan kepada orang tua kita, maka akhirnya hidup itu akan susah. Tidaklah dia merapikan hubungannya dengan orang tua, kecuali Allah pasti akan merapikan kualitas hidupnya. Tidaklah rusak hubungan dia dengan orang tua, kecuali rusak hubungan dia dalam kehidupannya. Maka ya apa yang harus diperhatikan ketika kita bersyukur? Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka pastikan bahwasanya syukurmu itu berbanding lurus dengan bakti yang terus kita berikan kepada orang tua kita. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan di dalam kita menata kesyukuran kita untuk menghadapi dominasi materialisme yang sudah menggurita, yang telah menimbulkan banyak korban, yang telah banyak menimbulkan korban orang depresi dan frustasi. Yaitu adalah ketika kita mendapati dan ketika kita menjumpai, ya, bahwasanya yang ketiga yang harus kita lakukan itu, yaitu adalah di dalam kita bersyukur itu, perhatikanlah siapa orang yang pernah berbuat baik kepada kita, berikanlah balasan kepada mereka, walaupun hanya dengan untaian doa. Kalaupun tanganmu tidak bisa merogoh kantongmu untuk membalas kebaikan yang pernah dia berikan kepada kalian, maka panjangkanlah lidah kita dan tengadahkanlah tangan kita berdoa kepada Allah supaya orang yang berbuat baik kepada kita itu mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah. Kenapa ini penting, Ustaz? Karena Nabi bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Karena sesungguhnya kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Barang siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang pernah berbuat kebaikan kepadanya, maka sejatinya dia tidak akan pernah mampu berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau Allah itu mendapati diriku bersyukur. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah itu, kita ternyata melupakan kebaikan orang yang pernah menanamkan kebaikan pada kehidupan kita, dan ternyata kita tidak membalas kebaikan itu sesuai ikhtiar yang bisa kita lakukan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah dan syukurnya itu menjadi bermasalah. Makanya ingat siapa orang yang pernah berbuat baik pada kehidupan kita. Ada orang yang pernah memberikan kamu pertolongan sampai kamu akhirnya bisa datang ke rumah Ummu Khadijah. Ingat orang itu. Pernah kamu mendapati ketika keluargamu butuh lalu tidak ada satupun orang yang memberikan pertolongan, tiba-tiba ada orang yang kamu kenal memberikan pinjaman dan dia tidak meminta untuk dibayar kembali. Ingat orang itu. Ingatlah orang-orang itu. Ingatlah gurumu yang telah memberikan kebaikan kepada hidupmu juga. Itu ingat. Kenapa? Karena begitulah cara kerja bersyukur itu akan efektif bekerja dalam kehidupan kita itu ya kalau kita ingat kebaikan-kebaikan orang di dalam kehidupan kita. Dan ingat pula kebaikan seorang guru yang telah mengajari kita sampai kita bisa mengetahui tentang apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ingat ya, para santriwati, guru kita itu memiliki kedudukan besar sekali. Makanya ada kata-kata yang disampaikan oleh para ulama, abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya wa ma yu'allimukum yarfa'ukum minad dunya ila sama. Orang tuamu itu menurunkan kamu dari dunia, dari langit menuju ke dunia. Karena dulunya kita ini kan di langit. Lalu orang tua kita meminta kita untuk lahir di antara mereka dan kita menjadi anak bagi orang tua kita.
Itu orang tua. Adapun orang yang ngajarin kita, bata, ini yang benar kayak gini, sikapnya harus begini. Oh, tidak boleh menghujat. Oh, sunnahnya Nabi itu begini. Orang yang mengajari kita tentang akhirat, mereka adalah orang yang telah mengangkat kita dari rendahnya dunia menuju tingginya akhirat. Dan itu guru kita. Balas kebaikannya. Kamu harus ridho kepada gurumu dalam perkara yang lapang atau perkara sempit. Jangan menuntut bahwasanya kamu takzim kepada gurumu hanya pada perkara yang kamu ridho dan kamu meninggalkannya ketika kamu tidak ridho kepada apa yang kamu temukan pada aibnya. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau itu mendapati ada orang tua Arab Badui, dan ketika ditemui sama Imam Syafi'i itu sangat hormat kepadanya. Sampai orang itu heran, orang ini siapa kok? Sampai Imam Syafi'i menghormatinya begitu luar biasa. Lalu Imam Syafi'i ditanya, ini orang ini siapa gitu. Orang ini tuh siapa gitu. Lalu Imam Syafi'i itu mengatakan, ini adalah guruku. Loh, dia ngajarin kamu apa? Dia ngajarin saya satu ilmu. Bagaimana membedakan anjing ketika balik dan anjing yang belum balik. Kalau anjing balik, maka dia kencingnya mengangkat kaki satunya. Kalau anjing belum balik, maka anjing itu tidak mengangkat kaki ketika kencing. Loh, dari itu saja, seorang Imam Syafi'i sangat menghormati orang tersebut. Dan menempatkan itu sebagai gurunya. Ya, ini penting membawa kepada kita tentang satu kaidah akhlak. Karena ini berkaitan syukur. Kalau ada orang ketika dia bersyukur, lalu apa yang dilakukan ketika bersyukur ini tidak sesuai dengan tuntutan syar'i, bahwasanya dia itu harusnya menambah taat, berterima kasih sama orang tua, berterima kasih sama orang yang pernah memberikan kebaikan. Dan di antara pucuk-pucuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita melalui manusia itu adalah guru yang ngajarin kita. Kalau ini tidak kita betul-betul berikan dalam kehidupan, maka syukur kita itu menjadi error. Kalau syukur kita menjadi error, apa yang terjadi? Kita akan merasa sempit dalam hidup, kita akan disiksa dengan keinginan tidak ada habisnya, kita akan terus membandingkan, kita akan menghitung-hitung harta, kita tidak akan puas dengan harta sedikit, ketika harta sedikit atau banyak tidak pernah mencukupkan kita. Dan itu merupakan hal paling mengerikan kalau syukur kita itu tidak bekerja sebagaimana semestinya ketika kita tidak memperhatikan apa yang harus kita lakukan di dalam kita bersyukur. Ya, makanya akhirnya disitulah kita memahami betul. Ya, syukur itu sangat tergantung dengan proses 3 perkara yang tadi kita pelajari dari para ulama. Tentunya di dalam kita memahami yang lainnya, manusia di dalam bersyukur itu susah. Ya, ternyata syukur itu walaupun kita bahas panjang lebar dari tadi itu, ternyata syukur itu bukan sesuatu yang gampang, tapi syukur itu merupakan bagian dari sesuatu yang sulit sekali, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Maka sesungguhnya Hasan al-Basri ketika beliau mengomentari satu ayat, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah gitu. Maka di situ Hasan al-Basri itu berkata gitu, gimana itu maksud pada ayat tersebut? Maka dikatakan oleh Hasan al-Basri, tabiatul insan, tabiatnya manusia itu adalah yadkuru masaibahu wa yansa ni'ma rabbahu. Hasan al-Basri itu lalu ngomong gitu, tabiatnya manusia itu ketika Allah berfirman khuliqal insanu halu'a, ketika manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah, itu artinya manusia itu sifatnya itu apa? Sifatnya manusia itu 2, ya'uddu masaib wa ya'uddul masaib wa yansa ni'ma rabbihi. Ya'uddul masaib itu dari kata ada ya'uddu, dihitung-hitung. Ya'uddul masaib, dia menghitung musibah. Manusia itu sukanya menghitung musibah. Kita berapa kali masuk rumah sakit, ingat.
Kita ketika rugi berapa ingat. Ketika kita mendapatkan penipuan kita ingat. Ya'udul masaib, ingat itu. Ya, manusia kan begitu. Ya. Tapi lalu diikuti dengan sifat berikutnya untuk menunjukkan keluh kesah manusia, kata Hasan al-Basri. Ya'udul masaib yansa ni'ma rabbihi. Ya'udul masaib itu suka menghitung musibah, yansa ni'ma rabbihi, tetapi lupa nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu lupa. Berapa kali kita menghirup oksigen dan melepaskannya tidak pernah kita hitung. Berapa kali jantung, liver, paru-paru bekerja tanpa kita perintah, tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kita sadari. Berapa liter minuman yang telah kita teguk, berapa rajut kapas yang akhirnya membentuk kain yang kita kenakan ketika kita menghangatkan badan kita. Semua nikmat itu enggak, kita lupa. Itu tabiatnya. Jadi syukur itu melawan tabiat jeleknya manusia. Makanya kalau ada orang bersyukur sambil nyantai, tidak bisa bersyukur. Ukti, tidak bisa bersyukur, santriwatiku, tidak bisa. Jadi syukur itu harus ekstra. Kenapa? Karena kita harus keluar dari zona karakter manusia. Karena karakter manusia itu bukan orang yang bersyukur. Makanya orang bersyukur itu kan sedikit. Kenapa? Karena memang syukur itu susah. Syukur itu susahnya luar biasa. Karena apa? Memang syukur ketika mendapatkan kemudahan dalam hidup itu susah gitu. Perumpamaan yang sering saya gunakan itu adalah kalau kita naik pesawat dalam kondisi tenang, kita tidak ibadah. Kita tidur, kita nonton film, kita scrolling handphone ketika kondisi cuaca tenang ketika naik pesawat. Tapi ketika kondisi cuaca itu dalam kondisi buruk dan akhirnya banyak turbulens biasanya. Kalau ada pesawat itu banyak turbulensnya, biasanya apa yang terjadi? Biasanya orang itu berzikir dan membaca Al-Quran dan ingat mati. Kenapa? Karena pada saat ketika mendapatkan musibah itu, orang itu lebih cepat untuk ingat Allah. Makanya dinding-dinding rumah sakit itu terkadang lebih banyak merekam orang yang khusyuk berdoa kepada Allah daripada dinding masjid. Kenapa? Karena dinding masjid itu biasanya didatangi sama orang-orang yang tidak mendapatkan musibah. Kalau orang ketika datang ke rumah sakit itu kan, rumah sakit itu didatangi orang yang mendapatkan musibah. Makanya di situ kita mendapati syukur itu berat yang luar biasa. Syukur itu berat yang luar biasa. Dan itulah yang menjadikan Nabi itu sampai melazimi zikirnya itu setiap waktu itu ya karena itu. Karena syukur itu susahnya luar biasa. Karena tabiatnya, karakternya manusia itu, tipikalnya manusia itu tadi. Ya'udul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Ya'udul masaib, suka menghitung-hitung musibah terus. Dan mereka lupa tentang besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya tidak main-main orang yang mereka itu betul-betul bersyukur mendapatkan keutamaan yang besar. Dan inilah yang menjadikan kita paham bagaimana cara melatih hati kita bersyukur. Terus melihat orang-orang yang mereka mendapatkan musibah ketika takdir mereka itu begitu sulit dan musibah-musibah mereka lebih besar daripada musibah kita. Bagaimana cara kita bersyukur selain melihat orang-orang yang lebih tidak beruntung daripada kita? Yaitu terus memikirkan betapa besarnya Allah sudah memberikan kepada kita kenikmatan hidup. Bagaimana cara melatih kita bersyukur? Duduklah di taman-taman ilmu dan dengarkanlah nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama tentang perkataan Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana kita bersyukur? Datangilah orang-orang solih dan guru-gurumu yang solih, supaya kamu bisa mendulang hikmah dalam setiap ucapan dan sikap-sikap terbaik yang mereka miliki. Bagaimana kita bisa bersyukur? Jangan banyak melihat kehidupan orang lain. Jangan banyak melihat, jangan banyak berinteraksi terlalu luas. Jangan banyak memandang, jangan banyak bicara, jangan banyak makan. Itu kata Ibnu Rajab, 4 perkara yang merusak hati.
Kalau kita kaitkan dengan pembahasan tema kita pada malam ini, maka sesungguhnya syukur itu, bagaimana caranya kita bersyukur? Mentadaburi tentang nikmat Allah yang besar, melihat orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada kita, menjadikan kita duduk di majelis ilmu untuk menyerap setiap perkataan Allah dan Rasul-Nya yang disampaikan orang-orang solih di taman-taman ilmu, mendatangi orang-orang solih, berinteraksi, bermuamalah, berkenalan dengan mereka supaya kita mendulang hikmah yang berikutnya. Jangan banyak memandang. Jangan banyak scrolling kehidupan orang lain. Jangan penasaran dengan pencapaian orang lain. Dan jangan berinteraksi terlalu luas. Berinteraksi sekedarnya saja yang kita butuhkan untuk kebaikan akhirat kita. Karena apa? Allah tidak pernah perintahkan kita untuk berkenalan dengan seluruh manusia. Jangan terlalu luas berinteraksi. Karena kalau berinteraksi terlalu luas itu nanti kita tidak akan tahu mana yang membawa kebaikan dan mana yang bisa membawa kerusakan. Ya. Makanya kadang-kadang orang introvert itu penting juga. Dan beruntung juga orang introvert itu ketika mereka tidak ditakdirkan mudah untuk akrab kepada banyak orang. Ya, dalam tanda petik ya ini. Tapi memang itu, supaya untuk melawan tabiatnya manusia yang sudah tidak baik, suka menghitung musibah, lalu mereka suka lupa dengan kenikmatan Allah, maka untuk menjadikan kita bersyukur, memudahkan kita itu gimana? Jangan banyak berinteraksi terlalu luas, jangan banyak memandang. Insya Allah kita menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga kalau itu sudah kita peroleh, apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah kecewa. Dan tidak perlu kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kita tidak perlu untuk mengukur ukuran sepatu orang lain supaya sama dengan ukuran kita. Dan kita tidak mengukur ukuran sepatu kita dengan sepatunya orang lain. Hidup akan lapang. Hati akan mudah bahagia. Pikiran akan fresh dan positif setiap waktunya kalau kita sudah memahami syukur. Kenapa hari ini banyak orang frustasi dan depresi? Bahkan Nabi sampai mengatakan, La taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabri akhihi fayaqulu ya laitani makanahu. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kamu menjumpai orang itu banyak yang depresi. Sampai ada orang-orang yang mereka itu berdiri di samping kuburan temannya dan berkata, cobalah aku menggantikan posisi temanku yang meninggal dunia. Saking frustasi itu banyak. Dan tidaklah depresi dan frustasi itu kecuali adalah karena adab disebabkan salah satu pemicunya karena sulitnya hati kita untuk bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Materi ini telah selesai, alhamdulillah. Ini perlu saya sampaikan untuk membekali para santriwati supaya betul-betul di zaman yang hari ini penuh dengan fitnah, penuh dengan banyak tontonan, penuh dengan banyak tayangan. Ya, Instagram sudah melelahkan kita, Facebook sudah melalaikan sebagian orang. Datang Instagram. Instagram melelahkan banyak orang. Datanglah itu TikTok. TikTok sudah melelahkan banyak orang. Datanglah itu X. Datanglah Threads, terus saja. Dan akhirnya terkadang kalau kita tidak sikapi dengan kewaspadaan, dengan membangun antibodi dan imun, salah satunya dengan imun kesyukuran yang kita harus pahami dengan baik, kita khawatir akan terseret. Tetaplah menjadi santri selama-lamanya. Yakin, pride, izzah dengan apa yang dihafalkan dari Al-Quran. Tidak perlu kita merepotkan diri kita untuk mendengarkan orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Mungkin bukan Qurannya yang salah, tapi mungkin Quran tidak pernah memilihnya untuk menjadi pemikul dari indahnya Al-Quran. Al-Quran nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Quran itu nikmat. Tidak ada yang bisa betul-betul merasakan nikmatnya Al-Quran kecuali orang yang jujur berinteraksi kepada Al-Quran itu sendiri.
me. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long, but I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often, it's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for you, and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for you, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.